Jadi apa itu Modbus? Modbus itu adalah sebuah jenis bahasa. Jadi sebuah jenis bahasa yang mana di sebuah peralatan dengan software ataupun software dengan software gitu. Jadi contohnya protokol itu banyak sekali seperti protokol DNP3, kemudian IC 101, IC 104 dan lain-lain. Dan yang paling terbaru, yang paling ringan yaitu protokol MQTT ya, MQTT. Nah, tapi kita topik kali ini yaitu hanya membahas Modbus, Modbus Arduino yang ke Node-RED. Jadi contoh di sini yaitu ada Thanos dengan Ironman. Jadi kalau di sini protokolnya sama, maka dia bisa berkomunikasi. Jadi Modbus itu digambarkan sebuah bahasa. Misalkan kalau di sini protokolnya beda, di sini MQTT, di sini Modbus, maka dia tidak bisa menyambung. Begitu. Jadi harus satu jenis bahasa agar dia bisa berkomunikasi. Gitu. Protokol Modbus ini yaitu teknologi yang dikembangkan oleh Modicon di tahun 1979. Merupakan salah satu protokol komunikasi serial yang mana memungkinkan untuk beberapa sistem berbeda saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Misalkan peralatan Modbus dengan PC seperti itu. Kemudian dalam perkembangan zaman, akhirnya Modicon ini mengembangkan yaitu menjadi Modbus TCP. Nah, adapun jenis-jenis Modbus itu ada 3. Yang pertama Modbus RTU, Modbus ASCII, dan Modbus TCP/IP. Jadi Modbus RTU itu sangat familiar ya, karena sudah banyak terimplementasi di industri-industri maupun di bidang kelistrikan. Dan kebanyakan Modbus RTU ini dia menggunakan port serialnya RS485, yang mana dia punya kelebihan seperti kabelnya bisa mencapai 1,2 kilo. Itu teori, tapi saya belum pernah mencobanya. Saya pernah nyobanya kemarin terakhir itu di Kudus sekitar 250 meter. Jadi 250 meter itu dia masih bisa. Terus 250 meter itu ternyata ada kendala. Dia kendalanya tiba-tiba datanya loss. Oh ternyata solusinya harus dikasih resistor sebesar 120 ohm di ID peralatan Modbus yang sisi terakhir. Yang kedua yaitu Modbus ASCII. Modbus ASCII ini digunakan untuk komunikasi serial yang memuatkan karakter ASCII. Jadi menggunakan ASCII, format ASCII-nya menggunakan mekanisme LRC, dan setiap frame-nya itu diawali dengan titik 2. Tapi ini jarang digunakan. Yang terakhir yaitu Modbus TCP/IP. Jadi merupakan varian Modbus yang digunakan pada jaringan TCP/IP. Dan di TCP/IP ini pun kadang ada yang Modbus TCP/IP yang murni, ada yang Modbus RTU over TCP. Itu harus kita itu bisa membedakan juga. Nah, sekarang ke jenis-jenis penyimpanan data Modbus. Ada coil atau biasa yang disebut dengan coil status, yaitu menyimpan atasnya mulai dari 0 sampai dengan 99999. Dan yang kedua yaitu input relay atau input status, yaitu kebalikan dengan coil. Dia dimulai dari 10.001 sampai dengan 19.099. Kemudian yang ketiga yaitu input register, yaitu penyimpanan data analog dengan nilai range 0 sampai dengan 65535. Dan penyimpanan datanya itu timbul dari 30.001 sampai dengan 39.999. Ya, yang terakhir yaitu holding register. Holding register ini dia menyimpan data sama 0 sampai dengan 65535. Kemudian register ini disimpan di alamat 40.001 sampai dengan 49.999. Jadi teman-teman kalau kadang melihat datasheet di suatu peralatan Modbus,
Kalau awalnya mulai dari 4, berarti itu dia tipe datanya holding. Kebanyakan gitu. Kalau tipe awalnya 3, itu berarti input register. Contohnya input register seperti datasheet dari SDM 120. Kalau holding register, contohnya seperti kayak formatter Schneider, itu kebanyakan dia menyimpan datanya di holding register. Ini adalah contoh frame-nya. Jadi frame-nya Modbus, dia itu master mempooling ke slave. Yang pertama dia itu yang ditanya itu address-nya, slave address-nya berapa. Kemudian function itu menyimpan data tadi. Dia ikut holding atau input register atau input status atau file status. Kemudian stat data yang diminta berapa. Dan jumlah informasi embed itu jumlah datanya. Dan terakhir yaitu CRC. Kemudian ketika slave-nya sudah cocok sesuai dengan yang diminta oleh master, maka slave merespon bahwa saya ini address-nya 1, misalkan. Function-nya holding register. Kemudian jumlah data yang diminta ini dan data yang diminta ini, gitu. Kalau dia master slave-nya ini tidak sesuai, berarti dia biasanya message respon timeout, gitu. Ini adalah contoh frame-nya, kita nanti bisa lihat di mouse scan frame-nya. Jadi ini alamat slave-nya, kemudian function code-nya, kemudian di sini address yang diminta dan panjang datanya dan CRC. Terus port basic Modbus. Jadi port basic Modbus itu semacam kayak jalannya komunikasi tersebut atau medianya. Jadi ada RS232, RS485 yang saya sebutkan tadi, dan ada Ethernet. Minta tolong yang itu suaranya di. Mari di kono paling, mari di setting. Oke. Jadi gini ya, port fisik itu, jadi kadang-kadang orang memahaminya itu Modbus RS485, bukan. Jadi RS485 itu hanya jalur komunikasinya aja. Jadi kalau kayak orang itu lewat jalur jalan desa atau jalan tol gitu. Kalau jalan desa itu berarti RS485, kalau jalan kampung RS232, jalan tol Ethernet gitu, bukan tol laut ya. Oke. Kemudian karakteristik Modbus. Jadi Modbus di sini dia mempunyai karakteristik sendiri dengan berbeda dengan protokol yang lain. Master mempooling data ke slave. Jadi master ini mempooling data ke slave. Kemudian yang kedua, dia tidak mempunyai time tag. Jadi kalau ingin memilih time tag atau waktu, berarti di slave-nya di sini harus dikasih RTC. Dan RTC nanti disimpan datanya, dipecah-pecah, kemudian disimpan di register address. Dari register address ini bisa menampilkan di itunya, di HMI-nya, begitu. Kalau Modbus. Kemudian data yang dikirim itu sesuai dengan data yang diminta. Seandainya nih, master Modbus Simor ya minta data ke formatter arus. Nah, arus di slave 1. Nah, ketika slave 1 ini mempunyai data arus tadi, maka formatter ini akan mengirim data ke Simor ini, gitu. Jadi misalkan kalau dia tidak punya data arus, maka dia tidak akan merespon. Jadi meskipun dia ini datanya banyak, ada tegangan, arus, frekuensi, dan lain-lain, dia tetap mengirim data sesuai dengan yang diminta master motor ini, gitu. Ataupun tipe-tipe data. Jadi kita harus bisa mengenali tipe-tipe data di Modbus. Ada signed integer, unsigned integer. Jadi signed integer itu datanya berapa sampai berapa. Misalkan nih, Bapak lagi membaca sebuah peralatan dari voltmeter ya.
itu kan harus mengenali tipe datanya itu float ataupun integer gitu. Kalau float itu biasanya ada angka di belakang koma gitu. Kalau integer dia tidak ada angka di belakang koma. Kalau mau ada angka minus berarti dia tipe datanya string integer. Nah, kalau penyimpanan data kau ya itu di mana? Nah, bisa juga di float ataupun di unsigned long integer. Yang mana dia datanya sampai dengan apa nih? Miliar ya, miliar. Hampir sampai dengan 4 miliar gitu. Kemudian ada lagi yaitu bilangan hexa. Hexa 0x, 01, 0, 0A, 0, 0B seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu binary. Binary itu cuma hanya 01, 01, 01. Itu di sini ada 16 byte ya. Gitu. Nah, ada pun software buat menganalisa Modbus yang paling mudah dan mungkin familiar ya. Yang pertama kali saya mengenali Modbus yaitu saya menggunakan Moscan 32. Jadi Moscan 32 ini sangat mudah sekali penggunaannya. Cuma kelemahannya dia potnya itu terbatas dari pot 1 sampai dengan pot 9. Jadi misalkan nih nancepin USB to RS485 atau USB serial ke laptop atau ke PC, misalkan dia deteksi di COM 10, jadi Bapak harus mengubah ke pot 1 sampai 9 gitu supaya bisa dikenali di Modscan. Nah, setelah kita mengenali Modbus dan Arduino, kita lanjut ke Node-RED. Mungkin dari penjelasan Modbus sama Node-RED mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke Node-RED. Dinyalakan mic-nya dulu. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut, Pak. Oke, yang lainnya? Ada yang tanyakan? Pak Nanon. Saya kirim nomor HP kah? Biar isi link saya kah? Oke, jika nggak ada yang tanyakan, saya akan lanjut ke penjelasan dari Node-RED ya. Jadi, nanya Pak. Ya silakan. Dari Cimahi Pak. Untuk tadi kan komunikasi yang dijelaskan tuh pakai RS 845 atau RS 232. Kemarin kan ini bos, Pak Nyoman kan minta. Tolong yang lain di mute. Oke, silakan Mas, bilang Mas. Baik Pak, untuk komunikasi Pak, yang diajarkan sini fokusnya cuma RS 332, RS 845, Ethernet, 3 Pak ya? Iya. Sedangkan untuk komunikasi modem nggak dibahas atau nunggu lain waktu? Maksudnya modem apa Pak? Sorry kan ini port Pak ya, misalnya komunikasi pengen modem, apakah... Gini, modem itu bukan... itu dia hanya media komunikasi aja. Maksudnya kalau port fisiknya itu berupa ini tadi. Modem kan ada modem port TCP, ada modem port serial. Ya. Jadi modem mana jalur komunikasinya ke via internet aja. Meskipun Ethernet itu kan bisa juga bisa ke jaringan internet juga. Ada modem yang portnya Ethernet gitu. Iya. Oke. Gitu. Paham Pak. Ini dari ini maksudnya Pak ya, microcontroller sorry. Oh iya benar, microcontroller. Kalau modemnya pakai jalur apa? RS232, 5 dan lain-lain. Baru kemudian kalau selanjutnya beda-beda Pak ya, bisa lewat Wi-Fi atau apa. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Gimana yang dari Google Meeting, ada yang perlu ditanyakan? Oke, jika nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke Node-RED ya.
Oke. Node-RED adalah sebuah tool pemrograman berbasis browser untuk koneksi dengan hardware, API, dan layanan online. Dan Node-RED ini dia menyediakan editor berbasis browser, jadi konfigurasinya itu berbasis browser. Jadi berupa program kayak software gitu, bukan. Kemudian dia sangat mudah gunanya juga, drag and drop. Dan dia kalau namanya library-nya dia namanya palette. Nah, tinggal digunakan dalam satu klikan aja. Gitu. Ini adalah contoh cara installnya bagi teman-teman yang pakai Windows ya. Kenapa saya mencoba tutorialnya pakai Windows? Karena saya belum mempunyai PC yang Linux. Okay. Yang pertama harus download dulu, install Node.js. They are coming to Jesus, these religious people, and they're trying to figure out one question: who is Jesus? Oke, Pak Robi, oke bentar. Oke, jadi pertama harus install Node.js ya. Setelah install Node.js, itu pilih sesuai dengan bitnya dari PC Bapak. Dia 32 bit ataupun 64 bit. Install sampai selesai. Kemudian yang kedua yaitu buka command prompt, install Node-RED. Nah, setelah install Node.js, selanjutnya itu install Node-RED. Nah, di install Node-RED ini pertama PC ataupun laptopnya itu harus ada koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet, dia tidak bisa. Karena dia sistemnya install ini dia harus download data. Nah, setelah selesai proses install selesai, tinggal jalankan Node-RED, ketik node minus red. Gitu. Nah, ada pun cara install palette. Ada dua cara. Bisa via browsernya ataupun via command prompt. Jadi kalau via browser, tinggal klik pojok kanan atas, ya, kemudian pilih manage palette, tab install, cari palette yang diinginkan. Misalkan cari palette Modbus. Nah, berarti Modbus itu tidak disediakan di bawaan saat install, jadi kita harus install sendiri. Nah, kadang kendala install library palette Modbus itu kadang gagal. Kita lakukan cara yang kedua, yaitu buka Windows Explorer, masuk di C user, kemudian apa nama PC-nya tersebut. Nah, di situ nanti ada folder Node-RED kan ya. Kemudian klik shift plus klik kanan. Nah, di situ pilih open common Windows in here. Kemudian untuk install palette dashboard, yaitu tinggal ketik npm install Node-RED dashboard. Kalau Modbus, npm install Node-RED contrib Modbus. Oke, dari penjelasan yang jelaskan tadi, mungkin ada yang ditanyakan dari Node-RED. Untuk dari Google Meeting ya, kalau ada pertanyaan dari Zoom mohon diulangi pertanyaannya oleh host. Oke, nanti saya akan ulang. Kemudian ada Pak Adi Sutikno, Pak ini ada rekaman tidak? Mungkin Pak Nanang ada rekamannya Pak Nanang ya? Oh, saya nggak ngerekam ini tadi. Oh, ngerekam. Belum dapat makanya saya Oke. Berarti yang teman yang lainnya mungkin kalau ada yang rekam silakan. Terus mungkin ada yang tanyakan dari penjelasan dari Arduino, Modbus sama Node-RED. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Kalau dari Cimari, untuk yang mod scan itu, yang saya tangkap itu jika misalkan
dari device Arduino. Misalkan aku mengirimkan data ke mod scan itu, jadi diceknya itu data-datanya itu di aplikasi mod scan-nya itu, Pak. Gimana Pak? Diulang Pak. Jadi misalkan dari Arduino komunikasi ke PC. lalu untuk aplikasi mod scan itu apakah kita bisa ngecek data-data yang dikirim dari Arduino-nya? Ya, bisa. Jadi data yang di Arduino itu bisa kita cek. Contohnya di sini saya jalankan dahulu ya, Mas Kan. Oke, kita langsung aja sambil praktek ya. Untuk gambar Arduino, software Arduino sudah muncul ya di layar saya ya. Sudah Pak. Oke, udah muncul ya. Oke, di sini ada contoh yaitu script Modbus. Script Modbus ini sudah saya upload di blog saya. Silakan di-download. Jadi pertama dia menggunakan library Modbus RTU. Ya. Library Modbus RTU. Bentar, di sini saya nonaktifkan dahulu untuk notretnya biar nggak bentrok. Soalnya jadi di sini saya untuk prakteknya menggunakan Arduino Mega. Dia udah pecah sama mie ayam enggak mah? Udah pecah sama mie ayam sana? Enggak. Pecel? Turun deh. Ya itu kuah pecelnya enak. Pecelnya? Oke, di sini sudah saya tampilkan ya. Ada Arduino Mega. Ya. Apa sih? Tadi mana apa? Oke. Jadi pertama saya harus upload dulu coding yang sudah saya bikin, yang sudah saya upload di blog juga. Pertama pilih, misalkan saya menggunakan Arduino Mega ya, pilih Arduino Mega, kemudian pilih COM-nya sesuai dengan COM-nya di COM berapa. Nah, sudah selesai, nah, cek codingnya. Jadi saya jelaskan codingnya. Dia Modbus slave di sini ID itu sini. Nanti ID-nya itu menentukan di sini. Bentar. Ya, di sini ID di sini. Kemudian dia menggunakan port urutannya itu dia di port berapa? Di serial berapa? Serial 0 gitu. Kemudian dia baterainya 19200. Jadi nanti koneksinya di sini. Dia menggunakan 19200. Oke. Kemudian saya memanfaatkan LED yang existing di Arduino Mega, yaitu LED 13. LED 13. Nah, LED 13 ini kemudian di penyimpanan data sini saya menggunakan 2 data aja. Jadi di Arduino itu disetting mempunyai penyimpanan 2 data aja. Kemana data tersebut nanti disimpan di holding register. Nah, data yang pertama itu saya manfaatkan buat kontrol LED 13 tadi. Yang kedua yaitu buat penyimpanan angka saja. Jadi misalkan nih Bapak membuat suatu alat Modbus dari Arduino, pengen alat tersebut ingin terdapat serial number-nya, bisa serial number-nya bisa dimanfaatkan disimpan di register Modbus. Gitu. Nah, sudah selesai upload.
Rate itu harus 19.200 Pak ya? Oh, nggak harus. Bisa 96, bisa 2.400, bisa 4.800, terserah. Cuma kebanyakan standar peralatan smartwatch itu kalau nggak 9.600 ataupun 19.200. Oke, siap. Pak, Iya, isi bisa silakan. jelaskan lagi Pak, diulang untuk variabel Pak, saya kurang nangkep. Variabel yang mana, Pak? Tadi itu apa ya? Dibikin variabel AU16 data array ya Pak ya? Iya, Itu untuk apa ya? penyimpanan data, Pak. Jadi AU16 data ini penyimpanan datanya. Jadi misalkan nih, pingin membuat penyimpanan data Modbus-nya 10, berarti di sini dikasih 10. Oh, ini ada 2. Ya, jadi nanti pengaruhnya di sini. Kalau mau scan-nya dia manggilnya 3, dia tidak merespon slave-nya, Modbus slave-nya di gitu. Oh, di length Pak. Kenapa? Kaitan di script Arduino. Iya, Pak. kaitannya di length-nya itu. Oh, di length. Oh, panjang ya jumlah datanya. Oke. Terus punten Pak, tadi ada jenis penyimpanan data Modbus. Itu yang mana Pak di sini Pak? Kenapa? Tadi kan dijelasin jenis ini. penyimpanan Modbus. Ini data ini dia ikut holding register. Kita kembali ke library-nya. Oh. Jadi penyimpanan data di Modbus itu kan ada tadi input register, ada holding register, ada input status, ada coil status. Nah, coil status itu bisa tulis dan baca. Input status itu hanya bisa baca aja. Input register itu hanya bisa baca aja. Kalau holding register itu bisa baca dan bisa tulis. Gitu. Kalau yang di sini Pak dipakai? Ya, menggunakan holding register. Karena kan kita akan nulis, karena kan ngontrol. Oh iya benar. Ya. Itu yang mana Pak? Punten Pak. Kenapa? Yang mana ya kalau di sini? Apanya? Bisa ditunjukkan Pak untuk holding register yang apa? Variabelnya. Variabelnya. Sebentar saya carikan. Oh, bukan di library ya, bukan di script. Di dalam library. Sebentar, jadi kita nggak perlu bikin atau inisialisasi di script Arduino-nya, nggak usah? Nggak usah. Dia langsung bawaan dari library. Oke. Meter Pak. Ya, ada lagi tanyakan? Numpang tanya, Cak. Itu untuk library Modbus RTU itu khusus untuk yang serial atau bisa kita pakai yang menggunakan RS485? Ya, serial kan tadi, Cak. Ada bisa Modbus serial itu bisa Modbus RTU. Enggak, yang untuk ini kan buat kan pakai yang serial bawaan kabel USB ya. Kalau kita ke output yang 485 kan biasa kita pakai pin nomor 2 ya, Cak ya. Itu sama aja atau berbeda? Yang mana? Gimana? Yang sekarang kan pakai library-nya Modbus RTU. Library-nya itu. Nah, itu kan kalau kita pakai serial. Oh, kan yang Modbus RS485. Iya, kalau kita pakai, bisa nggak kita pakai yang Modbus 85 untuk library ini? Bisa. Jadi ini di example dari library yang tak kasihkan itu, dia ada contohnya, ada 5 contoh, ada simple slave, ada simple master, ada RS48 slave, ada advanced slave, dan advanced master. Jadi di sini sudah tersedia RS48 slave. Jadi nanti ada contohnya seperti text enable seperti itu. Oke, terima kasih, Cak. Coding ini pun sebenarnya bisa langsung dibuat RS485 juga, tinggal mengarahkan aja. Contohnya kan RS485 kan hanya TEK aja kan. Iya. Ya, pakai coding ini bisa kok.
Jadi tinggal diikutkan, diikut serial berapa. Oke. Oke, saya coba upload lagi ya. Ini tadi Kak mau upload mungkin karena bentrok dengan Node-RED. Nah, dia berhasil. Ternyata Node-RED yang itu harus saya close dulu. Jadi setelah di-upload selesai, itu ada yang tanya, bisa nggak di-copy codingnya di sini? Ini tak kopikan di itu ya, di Zoom. Kemudian di sini sudah saya kopikan. Oke, coding sudah saya kopikan di grup Google Meeting maupun di Zoom ya. Nah, setelah saya upload, yaitu langkah kedua yaitu kita mengecek apakah Arduino yang sudah diupload dengan library Modbus itu apakah sudah benar-benar ada Modbusnya. Nah, kita cek dahulu. COM-nya COM 5 ya. Baud rate-nya 19200. Kemudian paritinya 0, warnanya 8, topinya 1. Nah, di protokol selection ini ada keterangan yaitu slash response mode. Artinya dia itu 3000 itu 3 detik. Jadi ketika dia 3 detik slash-nya tidak merespon, dia sudah diabaikan dengan dia mengulang lagi memanggilnya gitu. Kalau delay between pull, dia itu pullingnya setiap berapa sekali. Kalau 100 berarti kan 0,1 second dia setiap kali pulling 0,1 second. Nah, itu oke. Kemudian klik OK lagi. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa dia penyimpanan datanya di holding. Nah, holding di sini dia line datanya 100. Modbusnya muncul modus assumption response from slave device. Jadi slave-nya itu tidak merespon. Nah, ketika saya isi 2 sesuai dengan yang saya isi tadi, maka dia ngerespon. Dan contoh frame datanya ini. Ya. Jadi master meminta data, slave menjawab. Itu ya. Ya. Oke. Jadi kontrol tadi itu di address out data 0. Maka di sini di 40.001. Jadi moscan dengan coding Arduino itu berbeda saat min 1. Kalau di Arduino itu 0, kalau di moscan 1. Jadi harus memahaminya itu. Ya. Silakan klik 2 kali di address tersebut, kemudian kasih value 1 buat on-nya. Cek di Arduino Mega saya. Nah, letakkan nyala. Nah, jadi 1 itu buat nyala, 0 buat off-nya. Oke, dari coding dan mod scan ini ada yang perlu ditanyakan? Tembus sama dengan milis plus 100, tembus dipakai di mana? Dipakai di coding Pak Eko. Cuma dia itu fungsinya buat apa saya kurang tahu. Itu bawaan dari example ya. Kak buat. Ya silakan. Ya silakan. Bisa nggak yang dijelaskan yang di script Arduino-nya? Yang mana? Yang geser ke atas yang masalah slave ID-nya. Itu kan ada Modbus slave ID 0 terus koma 0 itu menjelaskan tentang apa ya? Makasih. Ya, Oke, terima kasih. Bentar. Ini
Ada, kalau ini yang tengah itu serialnya kan Arduino Uno itu kan serialnya kan ada 0 aja. Kalau Mega itu ada 0, lalu 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau sini kan menggunakan Arduino Mega dan saya menggunakan via port serial ini, jadi saya menggunakan port itu. Bentar, saya buka contoh example yang RS485. Oh, dia yang terakhir itu S enable-nya. Jadi kalau di sini berarti kan dia itu diabaikan. Ini keterangannya. Ya. Jadi kalau yang tengah itu serialnya, yaitu serial berapa? Kalau yang ini text enable-nya, kalau 0 berarti kan RS232 atau via USB FTDI. Kalau RS485 bisa diisi lebih dari 1. Atau 2 atau 3 atau ya. Oke. Ya, ada lagi? Saya nyoba kok gagal Pak Fuad. Ya, silakan. Saya nyoba di mood scan kok nggak connect ini, kok time up ini ya ada yang keliru. Bisa ditampilkan lagi settingannya tadi Pak Fuad. Bentar. Ya Mas, silakan Mas. Ini saya nyoba yang di mood scan untuk lihat Arduino-nya. Sebentar ya, satu-satu yang tanya ya. Oh, iya, Pak. Bentar, Bapak. Bentar, Bapak. Yang dari ini dari Google Meeting atau dari Zoom? Oh, Google Meet. Silakan Mas, yang dari Google Meeting dulu. Silakan. Ya, oh. Ya. Ya. Misalkan gini. Masnya di sini menggunakan Arduino Mega ya. Arduino Mega itu kan ada serial 0, 1, 2, 3. Ya. Kalau misalkan menggunakan serial 3 nih, berarti kan di pin 14 sama 15. Berarti di sini diganti 3. Oke, bisa dipahami? Mungkin kalau server serial di Modbus itu sebenarnya tidak disarankan ya. Sebenarnya bisa, cuma tidak disarankan karena pengiriman datanya kan banyak. Itu kebanyakan data ada, mungkin teman-teman yang berpengalaman mungkin datanya lost atau tidak terkirim. Mungkin Pak Ali mungkin berpengalaman pakai server serial di Modbus, bagaimana Pak Ali? Iya Pak, iya. Ya, kelemahannya dari Modbus serial dengan Modbus software serial sama hard serial, apa bedanya Pak Ali? Oh, kelemahannya di speednya ya? Oh gitu. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Ali. Mungkin Masnya bisa terjawab.
Ngomongin Cali gimana Cali? Biar dia iya. Mm-mm. Mau Cali. Share picture atau di chatting nggak apa-apa? Ya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, mungkin dari Zoom. Tadi siapa Pak yang bertanya Pak? Sambil nunggu Cak Ali ketik. Halo Cak. Ya silakan. Saya memanfaatkan tadi ini Arduino. Apa pakai LED memang ya Cak? LED pakai LED di pin 13 ya Cak? Halo? Laptop, angin. Enggak angin, boleh nggak matiin? Ini kipas angin. Oke, diulang Pak Abdul Wahab, silakan. Suaranya kurang keras. Ini Cak, pakai LED ya Cak di pin Ya, 13. betul. Terus saya aktifkan tadi mode scan-nya sudah jalan, tapi lampunya memang tidak flip-flop ya Cak. Pakai coding yang saya dari Sudah Cak, sudah. Terus saat dikontrol bagaimana? Mode scan-nya jalan sama dengan ditayangkan tadi Cak. Cuma terus masalahnya LED-nya tidak nyala. LED-nya nggak dia nyala. Ya. LED 13 nggak nyala. Ya, tidak LED 13 Cak. Saat dikasih value 1 nggak mau nyala. Pakai berapa Cak? Satu, value 1. Di 40.001 dikasih value 1. Dia baru bisa on. Oh iya. Oke Ya. Cak, makasih. Oke. Ini ada Pak Fauzi Firmansyah bertanya 3820 itu buat apa ya Pak? Jadi ini angka spesial aja. Tanggal 3 bulan 8 tahun 2020. Oke, yang lainnya silakan tanyakan. Kalau nggak ada saya lanjut ke Natrat. Pak Fuad. Ya silakan Pak. Bisa ditampilkan lagi settingan di mood scan-nya Pak. Kok saya nyoba kok nggak berhasil ini. Settingan di mood scan yang ini dah. Iya, Connection ini. Iya. Saya kok munculnya kok IP 127.00 itu kenapa itu Pak? Oh ini dirubah, digeser. Bapak sudah saya rubah. Terus? Udah, tetap aja ini. Tetap apa? Sudah saya pindah ke COM 3 karena COM saya kan 3. Oke, saya oke. Atau karena tidak diregister ya mood scan-nya? Nggak pengaruh Pak ya? Nggak ngaruh. Tetap aja Pak, nggak bisa ini. Di Arduino-nya detek di COM berapa? COM 3. COM 3, oke. Nah terus di sini sudah dipilih COM 3. Sudah. Dimasukkan. Nah terus di oke muncul apa? Muncul itu register reminder kayak oke ya. Di close saja. Di close oke. Muncul apa? Mood bus message timeout. Nah
addressnya berapa? Fungsinya apa? Gimana Pak buat? Mungkin protokol setting. Modbus point tag-nya sudah holding register. Length-nya 2. Sudah sama ini dengan tampilannya Pak. Sama. Protokol selection coba. Kalau punya Pak Fuad yang atas yang judulnya ini, yang mode scan, judulnya aplikasinya mode scan strip mode SCA1 Pak. Kalau ya, kok ada alamat IP-nya ya? Apa Pak, di capture dikirim ke Oke, siap. Apa ya, di grup WA? Di grup WA ya, saya fotokan ya. Ya, monggo. Oke, yang lainnya? Protokol selection nggak berpengaruh, Cak. Ya, delay between pools. Delay between pool. Yang ini dah. Iya. Ya, coba dibesarkan. Enggak, yang tadi mungkin punya Bapak tadi yang 1000 dicoba dibikin situ enggak? Ya Pak, coba dibikin 1000 Pak. Nah, yang tadi Bapak tadi mungkin bikin 1000, coba bikin 100 gitu. Saya coba tadi 1000 gagal, 100 berhasil deh. Oke, siap, saya coba. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, saya lanjut ke Node-RED ya. Nah, di sini untuk jalankan Node-RED yang pertama yaitu buka account prompt. Mas Ken, saya close dulu ya. Jadi command prompt saya jalankan, ketik node -red. Ditunggu ya sambil mungkin minum kopi atau makan jajan, ada cemilannya di sampingnya, silakan. Agak lama. Kopi. Tadi yang bertanya tadi Pak, siapa tadi ya? Belum mengirim gambar. Anu Pak, HP-nya masih saya restart Pak. Oh masih restart. Ya. Oke. Bentar, jadi ini sebenarnya agak nunggu lama ya. Jadi kemarin saya menggunakan versi Nota yang versi lama itu agak cepat. Kemudian saya upgrade ke yang versi baru. Dia itu mungkin fiturnya udah banyak dan dia agak lemot. Mungkin karena spek laptop saya yang rendah ya mungkin ya. Value Pak Iqbal, value di sini apakah bisa diisi data PWM 8 bit Pak untuk ngatur keterangan LED? Bisa. Jadi di ininya dirubah codingnya. Jadi untuk analog LED-nya itu dirubah. Jadi di sini ambil contoh example yang dari library yang saya kasihkan di blog saya itu, ambil contoh Advanced Slave. Nah, kalau mau buat kontrol LED-nya, nanti pakai Advanced Slave. Bentar, sambil nunggu. Nah, ya jadi Advanced Slave di sini, kalau kontrol LED, PWM, berarti pakai yang ini, analog red. Ya, analog red, terus pin-nya pin berapa, pin PWM-nya pin berapa, kemudian penyimpanan datanya di berapa. Jadi kalau Arduino kan PWM-nya kan 0 sampai dengan 255 ya. Mungkin dikoreksi kalau ada yang salah. Pak Hatmoko, kebanyakan palet itu, Cak. Itu baru saya install loh, Pak. Belum ada paletnya, Pak. Di lemot, Pak. Oh, Pak Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Bisa ya, codingnya silakan dirubah ya. Sedangkan analog red, pin berapa. Dan juga di void setup-nya di setting juga analog red di pin berapa, di start berapa. Oke ya, Pak Iqbal ya, terjawab. Oke, yang lainnya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya lanjut.
Node-RED sudah jalan ya. Ketika Node-RED sudah start flow dan server now running at http 127 sekian, kita jalankan Node-RED-nya. Nah. Ketik 127 atau localhost. Dan portnya 1880. Oke, jadi langkah pertama, Bapak untuk membuat Node-RED ini, ketika sudah selesai install Node-RED selesai ya, untuk install paletnya tadi, yaitu klik pojok kanan atas, klik Manage Palette, klik Install, cari, misalkan Modbus. Nah, paling atas sendiri ini, Node-RED Contrib Modbus, silakan diinstal. Nah, jika sudah selesai, nah, nanti akan muncul Modbus di sini. Nah. Kemudian yang pertama yaitu setelah install palet Modbus tadi juga install yang dashboard juga ya. Tadi dashboard itu buat tampilan gambarnya. Nah, pilih kontrol itu di dashboard ya. Drag kontrol mana ini? Bukan kontrol, switch. Ini karena sudah saya rubah. Jadi switch ini ya. Switch ini silakan klik 2 kali. Nah, kemudian pilih misalkan kondisi baru kan seperti ini. Add new UI group. Nah, bikin tampilan UI. Ya. Misalkan tampilan UI-nya kan masih kosongan nih, kayak gini. Klik tanda pensil ini lagi. Nah, ini namanya diganti, misalkan Ngombe. Ya, Ngombe kopi. Nah, klik add lagi. Nah, setelah saya bikin UI-nya, yaitu labelnya, misalkan nih apa, kontrol lampu apa, lampu kamar. Terus on pilotnya ini diganti number karena kita akan mengirim angka yaitu 0 sama 1. Kalau on itu berarti kan angka 1. Ya. Kemudian kalau off itu angka 0. Ya. Oke. Jika sudah selesai, tooltip itu buat kayak misalkan nih kursor diarahkan ke tombol tersebut, dia tuh muncul apa? Misalkan dikasih tulisan klik nang kene. Nah, gitu. Kemudian silakan klik down. Nah, jika sudah selesai, yaitu yang kedua yaitu cari Modbus right. Nah, Modbus, pilih yang Modbus right. Ya. Kemudian silakan disambungkan. Nah, oke. Jika sudah selesai disambungkan, edit Modbus right-nya. Ya. Namanya apa nih? Tadi sama aja gak apa-apa. Lampu kamar tadi. Kemudian unit ID-nya berapa? Kemudian unit ID-nya 1. Nah, kemudian
ininya tadi tipe datanya apa? Kalau kontrol itu di holding, dia itu tipe datanya itu preset single register. Kalau kontrol ya, preset single register. Addressnya berapa? Address di sini itu sama dengan di address di Arduino. Kalau Arduino 0, berarti di sini juga 0. Buat nggak sakwa. Nah, dia tuh matiin mulai nomor. Nah, kemudian pertama kali bikin itu add new Modbus client. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya kali ini sudah ada Zimmer ya. Ketik tanda ini. Nah, ketik namanya Arduino namanya apa? Misalkan kalau ketik Zimmer ya silakan. Kemudian tipe datanya apa? Modbus apa? Modbus TCP atau Modbus serial? Pilih Modbus serial. Kemudian serial portnya berapa? Jadi port serialnya ini sama dengannya saat dimasukkan tadi. Ya. Kemudian serial tipenya RTU, ASCII atau RTU buffer. Tapi pilih yang RTU aja. Baterainya disamakan 19200. ID-nya sama. Kemudian timeout-nya, aduh, masnya ini agak lemot ini, mulai. Misalkan timeout-nya 100, self response timeout-nya tadi ini 2000. Ini tadi 1000 ya. Kemudian klik update, gitu, ya. Nah, sekarang ini saya hapus. Ya hapus. Nah, kenapa ini nggak mau dari satu? Habis ngisi satu dikasih di enter ya. Kemudian setelah selesai silakan di deploy. Nah ini masih ada yang salah. Saya juga gitu tadi nih. Kenapa diisi satu? Sebenarnya sudah benar. Dia kembali lagi. Nggak tahu nih. Yang itu rusak, Bang. Ya kan? Pak Tri, gimana Pak Tri? Tuh. Tadi juga gitu, kemarin saat ngoprek pertama kali. Ya kalau masih muncul tanda merah ini, berarti dia belum bisa. Heran nih. Ini saya kasih angka 0 sama 1, dia kembali lagi. Dia kadang bisa, kadang-kadang kok tidak, dia kadang nggak mau gitu Pak. Kembali lagi. Nah, bentar saya deploy dulu. Ini addressnya tadi, addressnya 0. Ini register. Ini ID-nya 1. Keyboardnya kacau ini. Ya, nah ini sudah oke, tinggal ini ya. Nah, ini loh, ini saya kasih angka 1 dan kasih angka 0. Dia tahu iya kembali iya. Tadi kadang bisa, kadang enggak gitu Pak. Nah, ini masih belum menyimpan ini. No. Sama kan? Tahu dia kenapa? Tadi sudah bisa tak hapus.
Gimana Pak? Mana? Ini aja, bentar Pak. Ini kan yang lama. Ya, jadi teman-teman ya, nggak tahu ini karena apanya. Jadi usahakan on pilotnya itu diganti angka karena kita kan mengirim angka, gitu. Jadi off pilotnya ganti 1. Mungkin kalau triknya Pak Tri tadi gimana Pak Tri? Bisa ya? Iya, emang nggak tahu jadi. Oh pilih boleh dulu, terus, ya, ya, oh boleh dulu baru ke number gitu, gitu. Coba saya itu ya. Mungkin teman-teman silakan sambil mencoba ya. Udah jalan ya. Oke. Bentar. Pilih ke bolehan dulu. Ini kan sudah bolehan, Cak. Terus gimana, Cak Ali? Baru ke number gitu kan? Ini kan. Apa? Iya kan? Tuh. Balik lagi. Apanya? Oh ini dibalik dulu. Terus? Oh, dan dulu. Terus? Satu. Oh, ya. Oke. Itu tadi triknya berarti ya. Oke, teman-teman yang lainnya bisa dicoba ya. Nah, jadi kalau sudah selesai, misalkan ini, kita hapus, nah deploy, kita masuk ke UI-nya, dashboard-nya. 127, tuh, keyboardnya agak error itu. 127, nah 127 ya, garing UI, ini aja, enter. Benar nggak muncul, harus itu ya, UI-nya huruf kecil ya. Oh iya, nggak mau ya huruf gede ya. Ya. Ini tadi ya. Jadi ini tampilannya. Saya besarin dikit. Atau mungkin saya ini aja sambil melihat tampilan dari webcamnya. Ya. Jadi di sini kontrolnya di sini, ya. Jadi yang tooltipnya itu ketika saya tadi klik di sini, kemudian ketika saya kontrol, dia LED akan nyala. Ya, ketika saya off kan, LED akan mati. Oke, gimana? Ada yang tanyakan? Dari ya silakan Sali.
kayak statusnya gitu ya. Kalau connection loss di sini. Kalau statusnya gagalnya itu kurang tahu ya. Mungkin Pak Atmoko, gimana Pak Atmoko, bisa jawab Pak Atmoko? Oh, yang ke hardware-nya. Oke. Cuma kok Oke, yang lainnya silakan yang mau bertanya. Oke, gak ada yang bertanya? Pak, mungkin mau tanya Pak. Itu yang settingan yang di Modbus write-nya bisa dilihat lagi Pak. Settingan di Modbus write di mananya? Yang di Node-RED-nya Pak. Di settingan dashboard Node-RED itu kan ada Modbus write yang LED itu, nah itu settingannya. Terus? Itu saya mau lihat dulu. Tadi ada yang ketinggalan. Oh, ini satu ya. Ini? Unit ID 1 itu dari mana ya Pak? ID-nya tadi. Di coding tadi kan sudah ada ini, yang ID tadi. ID. Oh, itu. Iya. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Dari saya Cak Ayi. Silakan Cak Ayi. Baru muncul, mana aja ini. Ya, ini kalau di Node-RED itu misalnya kita buat program di Node-RED ya, terus disimpannya itu di mana gitu? Apa emang misalkan buat maksudnya biar di copy di PC lain gitu dah? Gini caranya. Misalkan nih gak pengen ribet ya, ada project banyak di Kuwait sana. Nah, tinggalin aja di ekspor ke Kuwait, kemudian di download berupa JSON atau di copy TXT-nya ini. Copy, kemudian import file yang tadi. Control paste. Udah nyampe Kuwait ini. Gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya enggak misalnya untuk misalkan dari dalam satu komputer itu pengen lebih dari 2 project, berarti kan harus seperti itu juga gitu. Ya tinggal copy paste aja kalau satu PC ya. Kan tinggal ini aja. Ctrl C, Ctrl V. Udah. Jadi file TXT-nya aja disimpan di dalam bentuk file teks gitu ya, bisa juga gitu. Bisa. Gitu, nggak ada dalam bentuk file ya. Iya betul. Kalau bentuk file ya tadi diklik download, ekspor, klik download. Nah ini kalau berupa file JSON. Ya ini file JSON ini yang bawa sendiri. JSON ini silakan nanti di import, klik select file. Ini. Oke. Nah kalau ini sebenarnya kalau Node-RED itu nggak bisa berbagi, di sharing ke IP lain, nggak bisa ya? Maksudnya? Ya maksudnya bisa diakses di komputer lain ke sini, bukan kayak sebagai server gitu, nggak bisa ya? Hanya sebagai HMI aja gitu. Kalau di
maksudnya di share HMI-nya gitu lah. Iya. Berarti tinggal akses IP-nya aja. Akses IP si server tersebut. Jadi misalkan nih servernya Pak Ayi di Jayapura. Ya ketik aja IP-nya yang di Jayapura tersebut. Tinggal itu kan bisa terlihat dashboard-nya maupun HMI-nya. Asal IP public gitu. Ya, maksudnya kalau di LAN juga bisa gitu ya? Bisa. Nggak perlu konfigurasi lagi segala macam. Ya IP-nya yang penting kita tahu IP yang diinstal Node-RED itu berarti ya Pak Fuad ya? Iya betul. Oke. Thank you Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ya, iseng tanya aja. Silakan. Boleh nggak aja? Ini dia sampai 2 serial gitu? Memungkinkan nggak di Node-RED-nya ini? Ada 2 serial tertancap di PC di satu, gitu ya? Iya, misalkan kayak di Arduino kan dia punya 4 serial. Maksudnya semua di sini gitu, bisa enggak ya? Bisa saja. Kan tinggal konfigurasi di sininya. Misalkan ini ya, kan ini bisa diisi. Add new Modbus client-nya. Ya nanti diikutkan kom berapa kan gitu. Tapi saya belum nyoba. Mungkin kalau yang sudah pernah nyoba, Pak Atmoko gimana Pak? Sudah pernah nyoba lebih dari 1 slave Modbus RTU Pak? ID-nya beda. Iya gitu. Atau kalau satu jaringan RS485. Iya, coba tanya itu aja, mikirnya aja gitu. Sempat mikir gitu juga aja. 485 terus nanti punya banyak slave. ID-nya Pak ya? Unit ID-nya. Oke. Oke, yang lainnya? Yang mau bertanya? Nggak ada? Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sudah jam 9. Saya close. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara ngombe ya pada malam hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Fuad. Sama-sama. Sampai ketemu. Matur nuwun Cak Fuad.